Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novianti dengan NIM C01215501. Di sini saya akan membawakan materi komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan aktivitas yang menghubungkan antar manusia dan antar kelompok dalam sebuah organisasi. Secara sederhana, organisasi dikenal sebagai wadah kerjasama dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, komunikasi dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis mengacu pada aktivitas apapun yang terlibat dalam memproduksi barang atau menyediakan layanan. Mereka mungkin melibatkan mengekstraksi mineral logam dari alam atau memanen komoditas pertanian untuk dijual ke sektor manufaktur untuk memproses lebih lanjut. Mengapa aktivitas bisnis penting? Bisnis esensial bagi kehidupan kita. Hadirnya mereka memungkinkan kita untuk menikmati standar hidup yang lebih baik daripada yang mungkin jika kita mandiri. Mereka memproduksi berbagai barang dan jasa yang kita butuhkan. Tanpa mereka, kita mungkin harus kembali ekonomi tradisional. Kita harus memproduksi sendiri semua keperluan kita. Karena bisnis ada, kita hanya harus menyerahkan uang untuk mendapatkan berbagai barang, seperti pakaian, mobil, dan laptop. Melalui layanan bisnis, kita juga dapat mempersiapkan masa pensiun yang lebih baik. Ketiga, ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dianggap sebagai bentuk komunikasi yang jelas dan tegas, seperti perintah, keputusan baik dalam lisan maupun tulisan. Karena kesalahan dari sebuah perintah bisa berakibat pada gagalnya pekerjaan yang akan dilaksanakan. Komunikasi nonverbal adalah suatu komunikasi yang berlangsung samar-samar namun bisa ditangkap sebagai bentuk komunikasi. Contohnya ketika seseorang mengedipkan mata pada teman di depannya, menggeleng-gelengkan kepala, mengerutkan dahi, mengangkat alis mata, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada komunikasi dan presentasi. Komunikasi asertif. Komunikasi asertif dinilai sebagai cara komunikasi yang paling efisien dan sopan di tempat kerja. Biasanya menunjukkan kecenderungan untuk lebih bersikap kolaboratif, memiliki ekspresi ide yang sehat, postur yang baik, suara yang jernih, kontak mata yang ramah, dan lainnya. Membuka presentasi dengan menarik perhatian. Presentasi yang menarik diawali dengan penggunaan kalimat pembuka yang bisa menarik perhatian audiens. Artinya sama dengan paragraf pembuka dalam suatu bacaan atau artikel pembukaan yang berhasil membekas di benak audiens akan memberikan dampak positif bagi respon dalam menyimak keseluruhan presentasi. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menciptakan pembukaan yang menarik. Contohnya, memulai presentasi dengan ice breaking yang sejak menit pertama berhasil mencairkan suasana. Melakukan kontak mata dengan audiens. Tak sekedar berbicara, presentasi efektif juga berhubungan dengan bagaimana Anda melakukan kontak mata, di mana hal ini pun dapat memancarkan rasa percaya diri ketika menatap langsung audiens. Selain itu, akan membantu untuk meyakinkan mereka terhadap sudut pandang atau konten yang sedang dipresentasikan. Yang kelima, jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi merupakan suatu pola yang tertukar dari hubungan antar individu yang dapat didefinisikan sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya. Sebuah jaringan komunikasi identik dengan keterhubungan di antara dua aktor atau lebih. Studi jaringan komunikasi.
memberi penekanan pada relasi antara satu aktor dengan aktor yang lain dalam struktur sosial tertentu. Wasserman dan Faust lebih detail menjelaskan bahwa jaringan komunikasi terdiri dari seperangkat aktor dan hubungan di antara aktor-aktor dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Bagian ke-6, personal matter dan komunikasi. Ketika seseorang mengalami persoalan personal matter, mampu membuat kemampuan berkomunikasinya menjadi terganggu. Karena jika seseorang sedang mengalami personal matter, mereka akan menjadi sensitif dalam menanggapi perkataan seseorang itu disebabkan oleh pikirannya yang hanya berfokus ke persoalan personal matternya. Komunikasi yang terjalin kurang efektif karena informasi yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Komunikasi yang baik salah satunya harus bersifat interaktif. Interaktif adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan melalui media dengan cara berinteraksi langsung. Komunikasi interaktif didukung dengan adanya media seperti televisi dan radio feedback yang dapat juga langsung dapat diterima. Contohnya, dialog interaktif saat berita yang menampilkan seorang TKW yang berada di Arab Saudi yang berbicara langsung melalui via telepon dengan keluarga yang berada di tanah air. Yang ke-7, membangun komunikasi yang interaktif. Menjalin komunikasi yang interaktif sangatlah penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat. Karena ketergantungan manusia sebagai makhluk sosial, dibutuhkan komunikasi yang memahami kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang interaktif dapat menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial ekonomi yang sering terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Bentuk kesenjangan bahasa dan budaya juga dapat ditangani dengan komunikasi yang interaktif. Yang ke-8, komunikasi dan kepercayaan. Komunikasi dan kepercayaan. Ketika komunikasi terbangun dengan rasa saling percaya, maka hubungan yang terbangun lebih dari sekitar percakapan biasa atau pemberian perintah. Secara umum, kepercayaan tumbuh seiring dengan proses waktu. Artinya, ketika pengenalan tumbuh secara lebih dalam dengan pembuktian memperlihatkan bahwa kenyamanan terdapat di sana, serta ditambah dengan kemampuan memberikan problem solving juga terjadi, maka kepercayaan akan terbentuk. Kepercayaan juga cenderung berkembang ketika seorang bersikap membantu orang lain. Kepercayaan juga mengikuti asumsi bahwa orang lain akan membalas tindakan baik seseorang. Menurut Buyatnat, kepercayaan adalah respon yang sangat biasa terjadi ketika sikap membantu orang lain dianggap sukarela dan bukan merupakan produk desakan lingkungan. Kepercayaan juga mengikuti asumsi bahwa orang lain akan membalas. Dalam konteks ini, ilmu komunikasi berperan membangun modal kepercayaan yang bisa membentuk sikap dan tindakan tumbuhnya kepercayaan antar sesama manusia. Kepercayaan akan tumbuh jika ada keterbukaan dalam berkomunikasi, dan begitu pula sebaliknya. Kepercayaan akan hilang ketika sikap keterbukaan semakin hilang. Frekuensi dalam komunikasi menggambarkan jumlah keseluruhan interaksi antara dua belah pihak, sedangkan keterbukaan dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai mudahnya berbicara terhadap satu sama lain. Yang ke-9, hambatan komunikasi dan solusinya. Hambatan komunikasi.
yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi yang dapat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif. Jenis-jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Yang kedua, hambatan fisik. Yang ketiga, hambatan lingkungan. Cara mengatasi hambatan komunikasi tersebut, yang pertama, mengirim pesan atau komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah atau diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima, komunikan atau komunikator atau receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun non-verbal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah. Yang ketiga, penerima atau komunikan atau komunikat receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atau seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali adalah pentingnya bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan dan mengapa mereka menginginkannya. Yang keempat, umpan balik pesan. Penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan paraphrase. Yang ke-10, pemimpin dan komunikasi. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangatlah penting dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Lalu bagaimana mungkin komunikasi bisa berjalan dengan baik jika seorang pemimpin tidak memberikan kenyamanan? Malahan yang ada adalah ketakutan bagi bawahannya dalam menyampaikan informasi ke depannya. Di dalam sebuah organisasi, pemimpin adalah sebagai komunikator. Pemimpin yang efektif pada umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga sedikit banyak akan mampu merangsang partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Dia juga harus piawai dalam melakukan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal yang tidak baik dapat dilakukan dengan menggunakan tutur kata yang ramah, sopan, dan lembut. Pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi antara lain, yang pertama, menimbulkan pemahaman, yang kedua, menimbulkan kesenangan, yang ketiga, mengubah sikap, yang keempat, membina hubungan baik, yang kelima, menghasilkan tindakan, yang keenam, mendorong saling percaya, yang ketujuh, memelihara teamwork, yang kesembilan, pemberdayaan SDM, yang ke-10, menghemat waktu, yang 11, membangkitkan komunikasi, 12, menjalankan birokrasi, 13, menyelesaikan masalah. Demikian materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Lestari dengan NIM C021506, kelas manajemen G angkatan 2021. Pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah budaya organisasi. Adapun materi
Yang akan saya tampilkan pada hari ini adalah stres dan komunikasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung masuk kepada materinya. Apa sih yang dimaksud dengan stres? Stres adalah perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernapasan menjadi lebih cepat, serta otot menjadi tegang. Stres umum dirasakan setiap orang, baik dewasa maupun anak-anak. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada terhadap tantangan atau bahaya yang akan mengancam. Baik, selanjutnya faktor penyebab stres. Yang pertama itu masalah emosional. Faktor penyebab stres paling sering terjadi yang pertama adalah masalah emosional. Ketika merasa tidak mampu berhubungan dengan seseorang atau perlu mengekspresikan emosi tetapi tidak bisa, dapat meningkatkan stres, gangguan kesehatan mental termasuk depresi dan kecemasan, hanya menambah ketegangan emosional. Yang kedua, masalah kesehatan. Faktor yang penyebab stres paling sering terjadi berikutnya adalah masalah kesehatan seperti penuaan, diagnosis penyakit baru, dan gejala atau komplikasi dari penyakit yang dapat menjadi faktor penyebab stres. Selain itu, meski tidak mengalami masalah kesehatan, seseorang yang tinggal bersama dengan orang yang sedang menghadapi suatu penyakit juga bisa merasa stres. Yang selanjutnya yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan adalah merupakan faktor penyebab stres paling sering terjadi. Utang kartu kredit, sewa, ataupun ketidakmampuan untuk menafkahi keluarga atau diri sendiri dapat menyebabkan stres berat. Tekanan finansial menjadi penyebab stres terbesar. Yang keempat, diskriminasi. Merasa didiskriminasi dapat menyebabkan stres jangka panjang. Misalnya, seseorang mungkin mengalami diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Beberapa orang menghadapi diskriminasi dan stres yang ditimbulkannya hampir setiap hari. Yang kelima, keyakinan pribadi. Argumen tentang keyakinan pribadi, agama, atau politik dapat menentang, terutama dalam situasi di mana seseorang tidak dapat melepaskan diri dari konflik. Peristiwa besar dalam hidup yang membuat seseorang mempertanyakan keyakinannya juga bisa menyebabkan stres. Ini bisa terjadi jika keyakinan berbeda dengan orang-orang terdekat. Yang keenam yaitu hubungan faktor penyebab stres. Yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor hubungan. Misalnya pertengkaran dengan pasangan, orang tua, atau anak dapat meningkatkan stres. Masalah di antara anggota keluarga, rumah tangga, yang lain juga bisa membuat stres meski tidak terlibat langsung. Yang ketujuh yaitu perubahan hidup. Kematian orang yang dicintai, berganti pekerjaan, pindah rumah, dan mengirim anak ke perguruan tinggi adalah contoh perubahan besar dalam hidup yang bisa membuat stres. Bahkan perubahan positif seperti pensiun, menikah dapat menyebabkan stres yang signifikan. Perubahan kondisi dan dampak stres. Pada dasarnya, gejala yang sering muncul sebagai tanda stres bisa berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Yang pertama, perubahan yang nampak. Yang pertama yaitu perubahan emosi. Perubahan emosi menjadi salah satu tanda penting umum yang terjadi pada pengidap stres. Kondisi ini menyebabkan seseorang mudah gusar, merasa frustasi, dan suasana hati menjadi berubah-ubah. Yang kedua yaitu gejala fisik. Perubahan kondisi fisik juga bisa menjadi tanda seseorang mengalami stres. Hal ini menyebabkan seseorang mudah merasa lemas, pusing, gangguan pencernaan, dan nyeri, dan gemetar. Yang ketiga yaitu perubahan kognitif. Selain fisik, stres juga mengakibatkan seseorang mengalami perubahan kondisi. Kondisi ini membuat seorang menjadi sering lupa, sulit memusatkan perhatian, selalu berpikir negatif. Yang keempat yaitu perubahan perilaku. Dalam tingkat yang parah,
Rasa tertekan dan stres bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Kondisi ini menyebabkan penurunan nafsu makan, tidak fokus, dan sering menghindari tanggung jawab dan sering gugup. Solusi umum untuk menghilangkan stres. Langkah selanjutnya adalah melakukan hal-hal yang dapat memberikan relaksasi untuk tubuh dan pikiran. Berikut ini beberapa cara menghilangkan stres yang praktis dan ampuh. Yang pertama, olahraga. Selain membuat tubuh sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Satu cara yang dapat sederhana berupa jalan kaki atau bersepeda mengitari kompleks rumah. Selain itu, kalian juga bisa melakukan beberapa tips olahraga ringan di rumah. Yang kedua, meditasi. Meditasi bisa membantu kamu menenangkan pikiran. Kamu bisa mencoba olahraga seperti yoga yang mengajarkan cara bermeditasi. Yang ketiga, yaitu jalani hobi yang menyenangkan. Coba pikirkan apa saja kegiatan yang disukai. Apakah berbelanja, jalan-jalan, karaokean, nonton film, berkebun, memasak, atau pergi ke taman. Kamu bisa melakukan apa saja yang membuat tubuh dan pikiran menjadi rileks. Namun kegiatan itu harus positif agar tidak menimbulkan masalah baru. Yang keempat yaitu sharing dengan orang terdekat. Memendam perasaan, terutama perasaan yang mengganggumu, bisa membuat kamu stres. Lebih baik utarakan semuanya agar kamu bisa melepas beban. Utarakan semua yang ada di benak kepada orang yang bersangkutan, orang yang kamu percaya, atau psikolog. Percayalah, setelah mengeluarkan semua kesalahan itu, perasaan kamu akan jauh lebih baik. Yang kelima, jalani hidup pada masa sekarang. Apakah masa lalu sering membuat kamu terbebani? Jika demikian, maka kamu perlu mengubah mindset. Cobalah untuk menenangkan diri dan hidup di masa sekarang. Lupakan pula ekspektasi negatif mengenai kehidupan di masa depan. Biarlah hidup mengalir apa adanya. Percaya jika kamu menjalani masa sekarang dengan bahagia dan positif, maka itu akan berdampak pula kepada kehidupan masa depan. Yang selanjutnya yaitu atur pola hidup sehat. Tidur yang cukup dan senantiasa mengkonsumsi makanan yang bergizi, hindari merokok, mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang. Pengaruh musik dalam menghilangkan stres. Ada banyak jenis musik yang bisa didengarkan sinkron selera serta diklaim bisa mempengaruhi perasaan seseorang. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ. Mendengarkan musik nyatanya baik buat kesehatan. Salah satunya mampu meredakan stres secara efektif. Pasalnya, mendengarkan musik yang disukai disebut mampu memperbaiki mood menjadi lebih baik. Mendengarkan musik bisa mempunyai imbas yang sangat menenangkan buat pikiran serta tubuh, terutama musik yang berirama lambat dan menenangkan. Jenis musik seperti ini mempunyai dampak positif pada fungsi psikologis yang mampu memperlambat denyut nadi dan detak jantung. Selain itu, musik juga menurunkan tekanan darah dan menyeimbangkan kadar hormon stres. Mengubah rutinitas menjadi hobi ternyata bisa mengatasi stres. Kenapa demikian? Tidak cuma seru, punya hobi juga bisa membantu mengelola stres. Sebuah riset dalam jurnalis Annals of Behavioral Medicine 2015 meneliti 100 orang dewasa untuk mengetahui efek kegiatan sehari-hari terhadap perasaan mereka. Para peneliti menemukan bahwa sebanyak 34% orang yang melakukan kegiatan yang disukai tidak merasakan stres. Detak jantung mereka pun lebih stabil dan tenang selama berjam-jam. Hasilnya bisa disimpulkan bahwa hobi merupakan kegiatan yang mampu menenangkan perasaan. Bahkan orang yang sedang stres mungkin butuh lebih banyak hobi daripada orang dewasa pada umumnya. Persahabatan dan keluarga yang harmonis dapat menghilangkan stres. Persahabatan dan keharmonisan dalam keluarga memberikan lebih dari sekedar waktu yang menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan, fisik, dan emosional jangka panjang. Semua jenis dukungan positif begitu bermanfaat, baik hubungan dengan keluarga, teman, sahabat, dan pasangan.
Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya menghabiskan banyak waktu bersama teman dan keluarga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan mental kita? Mengapa demikian? Karena yang pertama, mengurangi stres. Setiap orang pasti pernah merasakan stres. Ketika kamu sedang merasa stres tentang beberapa hal, kamu mungkin memiliki kecenderungan mengungkapkan kekhawatiranmu kepada seseorang teman ataupun keluarga yang mendengarkan curhatan dan membantumu dalam mencari solusi. Yang kedua, teman dan keluarga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Teman dan keluarga dapat meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirimu. Dukungan mereka adalah semangatmu. Saat kamu merasa yakin, teman yang suportif dapat membantumu merasa lebih percaya diri dengan memberikan pujian, kepastian. Mereka akan menyoroti betapa luar biasanya dirimu dan seberapa banyak yang kamu tawarkan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu teman memberi dukungan emosional. Jika kamu berada dalam situasi yang sulit, untuk memiliki teman untuk membantumu dapat membuat transisi lebih mudah. Ikatan sosial memberikan dukungan emosional yang meningkatkan kesehatan psikologismu. Orang yang menganggap teman dan keluarga mereka sebagai pendukung dianggap memiliki makna hidup yang lebih besar dan tujuan yang lebih kuat. Yang keempat, teman mendorongmu untuk menjadi versi lebih baik. Teman dan keluarga juga bisa memberikan dampak positif. Kamu mungkin lebih mengembangkan nilai-nilai tersebut jika kamu berteman dengan orang-orang yang murah hati dengan waktu mereka, membantu orang lain, ambisius, atau berorientasi pada keluarga. Teman-teman dan keluargamu juga dapat mendukung keputusanmu dengan membuat perubahan bersamamu. Teman yang baik sangat penting di semua tahap kehidupan. Beberapa aspek persahabatan dapat berkembang seiring waktu saat kamu dewasa dan berubah sebagai individu. Persahabatan yang kuat di sisi lain akan terus memperkuat dirimu dari tahun ke tahun karena hal-hal penting seperti kepercayaan, rasa hormat, pengampunan, dan dukungan tidak akan pernah berubah.